Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Hidayah Ilahi, channel yang akan membahas berbagai kisah nyata Islam yang menginspirasi dalam cerita bergambar. Jika kalian tertarik, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa mencapai 1 juta subscriber. Berikan komentarmu juga di bawah ya, jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Kisah sedih nenek tua yang divonis Rasulullah tidak bisa masuk surga, sehingga membuat sahabat Umar bin Khattab tertawa-tawa. Kisah nyata ini dinukil dari kitab Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masyabi. Lalu seperti apa kisah lucu ini? Tonton video ini sampai selesai. Suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan seorang wanita yang sudah tua renta. Nenek tua ini mendatangi Nabi Muhammad SAW bukan sekedar mampir tanpa alasan, melainkan ada suatu maksud untuk meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Setelah menghadap Rasulullah, nenek tua itu berkata seraya memohon untuk didoakan supaya dirinya bisa masuk surga. Ya Rasulullah, aku mohon agar kau berkenan mendoakan aku supaya Allah memasukkan aku ke surganya, pinta si nenek kepada Rasulullah SAW. Di mana si nenek rupanya ingin sekali masuk ke dalam surga. Namun tak disangka, Rasulullah malah kemudian menjawab, "Bah, di surga itu tidak ada nenek-nenek tua renta seperti Anda ini." Mendengar penjelasan Rasulullah tadi, sang nenek pun sontak kaget. Hatinya kalut, seraya hancur dan putus harapan karena divonis Rasulullah tidak bisa masuk ke dalam surga. Amal ibadah si nenek seakan-akan sia-sia selama ini, padahal ia rajin beribadah hingga masa tuanya. Si nenek dengan sedih hati lalu berpaling dari Nabi, kemudian berjalan pulang dengan isakan tangis penuh derai air mata yang mengalir melewati kedua pipi keriputnya. Si nenek berjalan dengan isak tangis kesedihannya. Tega-teganya Rasulullah berkata seperti itu. Rasulullah melihat kejadian itu. Baru kemudian setelah berjalan beberapa langkah, Nabi kemudian bersabda kepada sahabatnya supaya menyampaikan pesannya kepada si nenek yang dimaksud. Tolong sampaikan kepadanya, dia tidak akan masuk surga sedang ia dalam keadaan masih tua renta. Sebab sebagaimana firman Allah, Inna angsha'nahunna insya'a fajalnahunna abkara, yang artinya kami menciptakan bidadari secara langsung, kami jadikan mereka perawan-perawan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 35-36. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah tersebut, para sahabat pun menyampaikan pesan-pesannya kepada nenek tua itu. Ketika si nenek sedang berjalan pulang ke rumah, Umar bin Khattab bertemu dengan si nenek yang sedang dirudung kesedihan. Umar bin Khattab pun bertanya kepada si nenek, "Nek, kenapa engkau menangis?" Si nenek lalu menjawab, "Tadi saya bertanya kepada Rasulullah di mana saya nanti saat di surga dan meminta didoakan agar aku bisa masuk surga. Tapi Rasulullah malah berkata bahwa di surga tidak ada wanita tua seperti saya ini." Padahal si nenek sudah beramal capek-capek sampai tua seperti sekarang ini. Mendengar penjelasan si nenek, Umar bin Khattab pun malah tertawa-tawa. Sahabat Umar ternyata bisa membaca candaan Rasulullah SAW ini. Hal ini memang sangat lucu. Umar bin Khattab pun malah tertawa-tawa mendengar cerita kesedihan si nenek tua tadi. Ketika si nenek melihat Umar malah tertawa, dia pun marah kepada Umar dan berkata, "Wahai Umar, kenapa engkau malah tertawa?" Umar pun menjawab, "Hai nenek, apa yang dikatakan Rasulullah itu memang benar." Nenek semakin bingung dan berkata, "Lah kok benar?" Umar menjawab, "Karena tidak ada nenek-nenek di surga. Semua orang akan kembali menjadi remaja perawan lagi. Memang di surga tidak ada nenek-nenek atau kakek-kakek." Mendengar penjelasan Umar bin Khattab, si nenek pun bahagia kegirangan. Ternyata pemahaman si nenek akan sabda Rasulullah adalah salah besar. Justru itu hanya berisi guyonan Rasulullah SAW belaka, di mana setiap manusia nantinya di surga tidak ada yang menjadi tua, melainkan akan dikembalikan menjadi remaja dan perawan muda lagi. Umar bin Khattab dan si nenek pun tertawa-tawa akhirnya setelah paham maksud pesan Rasulullah SAW. Kisah yang diambil dari tulisan Ali Al-Qori dalam Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masyabi di atas menunjukkan bahwa Rasul terkadang juga iseng melontarkan humor dengan tanpa ada bohong di dalamnya.
Selain itu, Rasul juga memberikan pemahaman bagi kita, di surga tidak ada orang tua sama sekali. Dalam arti, jika ada orang tua yang mendapatkan balasan surga, sebelum ia masuk ke dalam surga, akan dijadikan muda dan perawan terlebih dahulu oleh Allah SWT. Baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang tidak menginginkan surga? Orang-orang beragama tentu menginginkannya, karena mendapatkan surga berarti mendapatkan tempat terbaik dan abadi di alam baka. Namun surga memiliki pintu-pintu yang hanya dapat dibuka dan dilalui oleh mereka yang memiliki kunci-kuncinya. Berdasarkan beberapa matan hadis, terdapat beberapa kunci utama untuk membuka pintu-pintu surga sebagai berikut. Man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Yang artinya, barang siapa yang mati sedang ia percaya tiada Tuhan selain Allah, maka masuklah ia ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya adalah menegakkan sholat. Rasulullah SAW bersabda, Miftahul jannah as-sholah. Artinya, kunci surga adalah menegakkan sholat. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Awaluma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-sholah. Fa in sholahat sholahat sa'iru amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Ya artinya, amal pertama kali seorang hamba akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya buruk, rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi. Nah, dari kisah ini, betapa lucunya canda Rasulullah SAW, di mana setiap candaan mengandung banyak makna positif. Semoga kita memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita dijadikan Allah SWT menjadi para penghuni surga kelak. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber dan semakin eksis dalam mensiarkan kebaikan. Amin. Jika ada kesalahan dalam kisah ini, itu karena kedoifan kami. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah SWT. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.